Dimensioning. Dimensioning digunakan untuk menentukan ukuran satu objek. Langkahnya adalah klik format pada menu bar, kemudian klik dimension style-nya, klik new atau modify. Kalau saya sarankan, di dalam satu gambar itu cukup satu dimensi saja. Jadi misalkan Anda ada tugas yang saya suruh, ada misalkan 8 gambar. Jadi satu gambar, satu filenya. Jadi jangan digabung. Karena satu file gambar itu dia kadang-kadang kita mindsetnya itu misalnya ini ordernya puluhan, sementara ini adalah ratusan. Jadi nanti pada saat Anda menentukan dimensioningnya itu nanti dia agak susah. Makanya satu gambar, satu filenya. Sehingga nanti kalau dia satu gambar, satu filenya, satu cukup dimensioningnya. Kalau dia satu dimensioningnya, kita tidak perlu membuat di sini adalah klik new, tetapi cukup modify saja. Jadi tujuannya nanti adalah untuk mensimpelkan Anda dalam men-setting ukuran dari keterangan gambar yang akan Anda tempelkan nanti di objek gambar Anda. Oke. Jadi caranya adalah pilih format pada menu bar, tapi kayaknya yang untuk AutoCAD 2020 udah muncul ya. Kemudian klik dimension style, kemudian klik new modify, tulis nama tipe ukuran, klik continue. Di arrow-nya. Nah, ini kenapa ada tambahannya banyak lagi? Ini adalah bagaimana kita men-setting supaya antara row ini berarti adalah panah-panahnya ya. Panahnya ini dengan ukuran gambar, dengan garis yang kita ini kan, itu dia proporsional. Jadi itu sebetulnya. Bagaimana cara kita menentukan dia proporsional? Yang penting nanti panahnya kelihatan, kemudian angkanya kelihatan. Kemudian satu lagi yang perlu diperhatikan juga di dalam membuat sebuah ukuran gambar, jangan ukurannya itu terlalu kecil sehingga pada saat di print itu mata kita tidak bisa melihat angka-angkanya. Atau juga tidak juga angkanya itu nanti atau keterangan gambarnya itu nanti itu Anda buat dianya itu terlalu besar sehingga nanti yang menonjol itu adalah ukurannya bukan objek gambarnya. Jadi di dalam menggambar yang akan kita tonjolkan di sini tetap objek gambar yang utama, sementara ukuran itu hanya sebagai tambahannya untuk memudahkan kita membacanya. Jadi hanya seperti itu saja. Oke, di sini kita tentukan juga fontnya. Fontnya itu harus sama dengan tingginya dengan line and arrow. Jadi kuncinya adalah font harus sama dengan line and arrow. Tinggi teksnya ya. Kita coba nanti kita coba buat di sini. Ini settingannya terlalu banyak, tetapi pada saat apanya itu tidak juga terlalu banyak kok dianya. Jadi misalkan ini dia, bagusnya gambar sudah ada aja ya, kita buka. Nah, oke. Ini adalah gambar, saya zoom all ininya ya. Kita ingin membuat ukurannya misalkan ya. Ukuran yang bagusnya saya zoom Windows aja dulu. Yang ini. Kita ingin membuat ukuran garisnya berapa panjangnya ke sini, kemudian berapa dimensi ininya. Nah, untuk menentukan itu, Anda bisa menggunakan di sini namanya format dimension. Kita belum mengedit dimensinya ya, nggak apa-apa, nggak usah kita edit dulu. Nanti kita coba ini, kita lihat yang mana yang sesuai. Mana dia yang sesuai? Ini kalau kita lihat di sini. Ini ya. Dan yang akan kita pakai misalkan ini yang diketahui adalah diameternya. Jadi Anda cukup klik ini, muncul dia seperti ini. Nah, sekarang kalau yang muncul itu kan adalah kelihatan angkanya tidak jelas, kemudian garisnya panjang-panjang, itu nanti bisa Anda setting dia di format. Jadi munculkan format, ambil di sini namanya adalah dimension style. Dimension style. Atau kalau nggak salah saya di sini di AutoCAD ini, kalau misalkan ini Anda tidak muncul ya, Anda bisa ketik ininya ada di sini settingan kalau nggak salah saya dimension setting edit itu ada dim setting ya itu bisa. Tapi kalau mau amannya bagusnya yang ininya dimunculkan saja namanya ini show menu barnya dimunculkan saja supaya Anda lebih mudah menginikannya. Jadi tampilkan saja menu barnya. Jadi jangan tidak diklik. Oke. Kita ambil dari menu format saja. Format itu kita ambil dimension style.
Tadi saya bilang bahwasanya karena satu gambar satu dimensinya, sehingga kita tidak perlu mengklik new. Jadi kita hanya cukup memodify saja. Nih, modify. Kalau yang untuk gambar, kita sepakat ininya harus merah semuanya. Kenapa harus merah? Supaya nampak membedakan antara gambar dengan ini, dengan apa ya? Dengan objek gambarnya pada saat ngeprint nanti. Kemudian ini untuk sementara kita cukup warna saja dulu yang kita udah atik. Kemudian kita masuk kepada line and arrow-nya. Line and arrow-nya Anda pilih di sini itu adalah yang close fill-nya. Ya, kemudian untuk arrow size-nya, ini kan tadi kan tidak kelihatan ya. Jadi arrow size-nya itu nanti kita perbesar. Berapa besarannya itu tergantung dari teks yang kita buat. Jadi ini ada teks, ini kita klik ya, klik titik tiganya. Tujuannya di sini adalah untuk mengedit teksnya. Kita gunakan hurufnya biasanya adalah Verdana. Nih, kemudian ininya harus italic. Jadi sepakat semuanya italic. Tingginya kita tetapkan. Jadi kalau tadi itu tingginya 2,5 seperti apa itu kurang kelihatan dia, kita buat saja dia 4 di sini. Set current, kemudian oke kan, close. Nah, kalau dia 4, kita coba dulu. Ini arrow size-nya juga harus 4 supaya dia imbang. Kalau enggak nanti dia tidak imbang ya. Oke. Ini 4 tadi rasanya ya. Yang teks 4 ya. Kita lihat di sini 4. Oke. Kita coba oke kan, kemudian kita set current. Set current ini artinya adalah kita men-set bahwasanya ini settingannya yang dipakai sekarang. Nah, ini kalau tadi hitam saja, sekarang dia sudah agak memisah ya, tetapi masih terlalu kecil. Sehingga kita harus mengeditnya kembali lagi. Jadi sampai nanti ketemu ininya, apa namanya ini, dimensinya yang pas ya. Jadi kita modify lagi. Saya coba teksnya saja dulu, fokus kepada teksnya 10 misalkan. Saya coba apply, set current ya 10 close. Kemudian ini saya okekan saja dulu. Kita fokus ke ini saja. Nah, ini 10. Nah, sekarang 10 angkanya rasa-rasanya ini sudah pas. Hanya saja panahnya itu kekecilan dia. Jadi kita seperti yang dibilang tadi, kalau dia tinggi teksnya itu adalah 10, maka size and arrow-nya juga harus 10. Oke, kita set current lagi. Ini dia. Nah, sekarang sudah kelihatan. Masalahnya lagi, kita ingin membuat dianya itu garisnya tidak panjang-panjang seperti ini. Berarti, jadi kalau misalnya angkanya sudah ketemu proporsional dengan panah-panahnya, Anda baru setting yang lainnya. Oke, jadi caranya seperti itu. Jadi kalau yang untuk dia panjang-panjang begini, itu bisa kita cek di sini satu-satu ya. Ini ISO. Jadi kita klik ISO aja. ISO, kemudian apa lagi kira-kira itu ya. Ini fitnya ini draw in dim ya, biarkan saja. Primary unitnya ini 0,2 di belakang ya. Apakah memang kita butuh 2 di belakang? Ya boleh, kalau tidak ya nggak usah. 0 kan juga boleh. Ini set current dianya. Ini dia hasilnya. Tapi ini masih apa? Mungkin ini bahan yang tadi ya kali ya. Kita coba aja. Yang untuk diameter lagi yang lain, bagaimana hasilnya? Ini. Wow. Oh, berarti ini tergantung kita bawa arahnya kemana ya. Nah, jadi kalau kita bawa arahnya ke sini, justru dia dari titik pusat ke sini. Ini kayaknya kurang pas deh. Ya, titik pusat sampai ke garis ini ya. Ke garis ini itu adalah jaraknya 60. Nah, kalau misalkan mau aman lagi, radius juga bisa kok. Radius saja. Kalau saya sih lebih cenderung menggunakan radius ya. Kayak begini nih. Nah, itu bisa. Nih. Jadi udah bagus dia. Itu kalau yang untuk lingkaran, jadi kita bisa memilih radius dengan diameter. Ya tergantung dari kebutuhan gambar.